Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi Bang David Khalik. Semoga Allah mudahkan rezeki beliau. Mudah-mudahan yang bilang amin juga Allah mudahin rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah sertakan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Allah masih kasih umur kita sampai saat ini. Kita mendekati bulan suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mulia di mana? Ketika di bulan tersebut nafas kita terhitung tasbih. Tidur kita terhitung ibadah. Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah tetapin kesehatan kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah sampein umur kita ke bulan itu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadan berasal dari kata ramad, artinya panas yang mendidih. Karena pada bulan Ramadan biasanya bulan yang sangat amat panas. Bulan biasa aja. Tidak ada istimewanya sebelum diturunkannya Al-Quran. Setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dititipkan kepadanya satu risalah, surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bimbingan kita semua. Yaitu Al-Quranul Karim. Pada bulan tersebut maka sebulan penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mau mendapat kemuliaan bulan suci Ramadan, deketin diri sama Al-Quran. Di antara malam-malam di bulan Ramadan ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Salat yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada salat yang dilakukan 1000 bulan. Sedekah yang dilakukan, yang dikeluarkan pada malam tersebut lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya, kenapa malam tersebut malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata firman Allah, Inna anzalnahu fi lail. Sesungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Quranul Karim. Pada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang mau mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, jangan lepas satu malam pun mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-30, interaksinya, kedekatannya, kemesraannya dengan Al-Quran. Jangan melulu tiap malam kita scroll, ya kita bermesraan malah sama setan gepeng. Apa setan gepeng? Nah, tuh yang lagi diangkat bapaknya setan gepeng. Nah, saya pegang nih. Nah itu setan gepeng. Jangan bermesraan melulu sama setan gepeng. Bermesraanlah dengan Al-Quranul Karim. Supaya kita dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan mari kita baca apa yang Allah ajarkan yang harus kita lakukan di dalam Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan oleh Mas David atau Kakanda David. Ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan kepadamu, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan juga kepada generasi sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Masya Allah, udah pintar semua, udah hafal Quran semua. Kayaknya udahin aja caranya ini ya. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa sih Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Jawabannya adalah karena kita manusia. Semua manusia di sini, pemirsa manusia juga. Ada yang bukan manusia, ada yang manusia jadi-jadian. Gak ada. Kenapa kok? Karena manusia wajib berpuasa. Karena manusia punya dua hal. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Manusia, sementara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberi akal, tidak diberi hawa nafsu. Dan hewan hanya memiliki hawa nafsu tanpa
Akal. Kemungkinannya manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kalau akalnya berhasil mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya manusia bisa lebih hina daripada hewan. Kalau bahasa Al-Qurannya, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih hina lagi. Kalau apa? Kalau hawa nafsunya melampaui akalnya. Kalau hawa nafsunya mengontrol dirinya. Kalau hawa nafsunya mengelabuinya. Membuat matanya buta dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahimin. Agar itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Allah wajibkan kepada manusia setidaknya sekali dalam setahun untuk berpuasa. Agar kita bisa mengontrol hawa nafsu. Agar kita barangkali bisa lebih mulia dari malaikat. Agar kita tidak digolongkan orang yang lebih hina daripada hewan. Na'udzubillahimin zalik. Akal dan hawa nafsu ini harus saling seimbang. Akalnya harus mengedepankan, mengalahkan hawa nafsunya. Bagaimana cara melatihnya? Adalah dengan berpuasa, menahan diri kita dari berbuat dosa dan berbuat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang ditentukan Allah, dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan selama 30 hari. Faman kana minkum maridhan. Kalau kalian ada yang sakit sehingga nggak mampu berpuasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka nggak apa-apa batalkan, tapi ganti di hari di luar bulan suci Ramadan. Karena puasa kita, utang kita sama Allah. Gantinya segera. Ibu-ibu kalau ada yang utang sama kita nggak buru-buru dibayar, kesel apa enggak? Kesel. Bagaimana dengan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Buru-buru dibayar segera. Itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasanya hamba Allah itu buat Allah dan aku yang akan membalas langsung. Maka bayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada yang batal karena sakit atau dalam keadaan safar. Faman kana lahu fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau udah benar-benar nggak bisa puasa karena sakitnya udah berlebihan, sakitnya udah tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka ganti dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud minimal. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mau dilebihin dari 1 mud, maka itu lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu bisa berpuasa, itu adalah sesuatu yang amat sangat baik buatmu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui rahasia kebaikan yang Allah simpan di balik ibadah puasa kita. Wallahu a'lam bissawab.